Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan lagi dalam renungan pagi ini, Senin 20 Juli 2026. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita ada sebagaimana kita saat ini. Tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah-Mu, sehingga kami masih boleh menikmati pagi yang indah ini. Terima kasih karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami sehingga firman yang kami dengarkan hari ini mengubah hidup kami dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat, tertulis demikian. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian besar kita sudah pernah mendengar tentang kisah kehidupan seorang Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seorang pria yang lahir tanpa tangan dan kaki. Sejak kecil, ia sering merasa putus asa dan bertanya-tanya mengapa hidupnya berbeda dari orang lain. Ia pernah mengalami masa-masa gelap, merasa tidak berharga, dan bahkan ingin menyerah. Namun di tengah pergumulannya, ia menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Perlahan-lahan hidupnya berubah. Kini, Nick dikenal di berbagai negara sebagai pembicara motivasi yang menguatkan jutaan orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi penderitaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sekalipun hidup penuh air mata, Tuhan tetap sanggup memulihkan, menguatkan, dan memakai kehidupan seseorang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lebih dari itu, firman Tuhan menjanjikan bahwa suatu hari nanti semua air mata akan dihapusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos. Pada masa itu, banyak orang percaya mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kesulitan karena tetap setia kepada Kristus. Di tengah keadaan yang berat itu, Tuhan memberikan penglihatan tentang masa depan yang penuh kemuliaan sebagai pengharapan bagi umat Tuhan. Dalam Wahyu 21 ini, Yohanes melihat langit dan bumi yang baru, tempat Allah tinggal bersama umatnya. Di sana tidak ada lagi penderitaan seperti yang kita alami sekarang. Tuhan sendiri yang menghapus setiap air mata dari mata umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kalimat yang sangat indah ini. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini menunjukkan kasih Allah yang begitu pribadi. Tuhan bukan hanya mengakhiri penderitaan, tetapi Ia sendiri yang datang menghibur umatnya. Ayat ini juga berkata bahwa tidak ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, maupun duka cita. Semua penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya Tuhan memperbarui segala sesuatu. Namun pagi ini, janji ini juga mengingatkan kita bahwa selama masih hidup di dunia, kita akan menghadapi berbagai pergumulan. Mungkin hari ini ada yang sedang sakit, berduka, mengalami masalah keluarga,
tekanan pekerjaan, atau kesulitan ekonomi, Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa penderitaan bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Karena itu, jangan menyerah. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Air mata yang hari ini kita teteskan tidak luput dari perhatiannya, dan pada waktunya yang sempurna, Ia akan menggenapi seluruh janjinya. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, marilah kita hidup dalam pengharapan. Jangan biarkan kesulitan membuat kita menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, biarlah setiap pergumulan membawa kita semakin dekat kepadanya. Karena hanya di dalam Kristus ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pembelajaran penting yang boleh kita ambil dari ayat ini bagi kehidupan kita. Yaitu yang pertama, Tuhan mengetahui setiap air mata yang kita alami. Penderitaan di dunia ini bersifat sementara, tetapi kemuliaan bersama Tuhan bersifat kekal. Yang selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya dipanggil untuk tetap setia dan berharap kepada Kristus di tengah segala keadaan. Dan yang terakhir, pengharapan kepada Tuhan memberi kita kekuatan untuk terus melangkah setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini hati Anda sedang dipenuhi kesedihan, jangan kehilangan harapan. Datanglah kepada Tuhan dalam doa, serahkan semua beban kepadanya, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Peganglah janjinya bahwa suatu hari nanti setiap air mata akan dihapusnya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau melihat setiap air mata, setiap pergumulan, dan setiap beban yang kami pikul. Tolong kami agar tetap setia berharap kepadamu, meskipun keadaan belum pernah berubah. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hari ini dengan iman, sukacita, dan pengharapan kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, dan mampukan kami memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Dan jika renungan ini menjadi berkat bagi Anda, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani hari ini, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja dalam damai dan pengharapan bersama Tuhan. Shalom.